para pencinta film, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan sukses selalu ya. Kembali lagi bersama saya Bang Sul. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Hamil dan Melahirkan dari negeri India yang berjudul Kahani tahun 2012. Menceritakan seorang ibu hamil besar yang terpaksa mencari suaminya yang hilang dan tak bertanggung jawab. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya berikut ini. Film diawali dengan seorang ilmuwan yang sedang membuat gas beracun yang sangat mematikan dan diuji cobakan ke beberapa tikus dan berhasil. Kemudian gas itu digunakan untuk diuji cobakan kepada manusia di sebuah kereta. Terlihat seseorang yang sedang mencari gas beracun itu. Namun sayangnya gas itu terlanjur pecah dan menewaskan seluruh penumpang di kereta api tersebut. Setelah kejadian itu, berita tentang tragedi mematikan kereta menjadi viral di berbagai media. Bahkan sampai 2 tahun tragedi tersebut, pemerintah dan kepolisian tak dapat menangkap siapa pelaku dari kasus gas mematikan yang terjadi di dalam kereta itu. Scene kemudian beralih ke sebuah bandara dan di sana terlihat wanita yang sedang hamil besar bernama Vidya. Dan cerita akan berfokus pada wanita hamil ini. Tujuan Vidya kembali ke kota adalah mencari suaminya bernama Arnav yang telah hilang selama 2 minggu. Dan tujuan pertamanya adalah pergi ke kantor polisi terdekat. Vidya bertemu dengan polisi yang baik hati bernama Rana. Vidya melaporkan kehilangan suaminya ke kantor polisi yang mana suaminya bekerja di kantor MBC di kota tersebut. Namun setelah 2 minggu dia tak dapat menghubunginya dan tidak pernah ada kabar lagi dari suaminya. Vidya juga sempat menelepon kantor kerja suaminya, namun anehnya pihak kantor tidak pernah mempunyai pegawai bernama Arnav. Dengan baik hati Rana pun menelepon bandara tentang nama Arnav, namun pihak bandara juga tidak mengetahui nama tersebut. Dengan sedikit informasi yang diketahui Vidya, Rana sang polisi mencoba membantu dengan mengantarnya ke hotel yang dirasa pernah ditinggali suaminya. Namun di sana pihak hotel juga berkata tidak ada penginap yang bernama Arnav. Dirasa cukup malam, akhirnya Vidya menginap di tempat tersebut. Keesokan paginya, Vidya pergi ke kantor MBC untuk bertanya keberadaan suaminya dan berharap orang-orang di sana mengetahuinya. Setelah bertemu dengan HRD di sana, Vidya menunjukkan foto suaminya. Namun HRD tersebut tidak mengenalinya. Bahkan setelah dicek di komputernya pun tidak ada karyawan yang bernama Arnav. Setelah dari kantor MBC, Vidya didatangi Rana yang ingin menunjukkan mayat yang tidak diketahui identitasnya, yang kemungkinan dia adalah Arnav. Namun setelah dicek di TKP, bukanlah Arnav melainkan orang lain. Rana yang merasa kasihan kepada Vidya kemudian bertanya, apakah Arnav mempunyai saudara di kota ini? Vidya pun berkata dia mempunyai seorang paman yang bertempat tinggal di dekat sekolahan suaminya waktu SMP. Kemudian mereka pun berangkat ke sana. Dan betapa herannya Vidya dan Rana bahwa paman di sana tidak mengenali siapa Arnav, yang padahal mereka sudah tinggal di sini selama 30 tahun lamanya. यहाँ आसपास कोई बागची फैमिली रहती है? देखिए मैडम, Thank you. Vidya yang tak percaya akan hal ini kemudian memastikan ke sekolah untuk mencari informasi tentang Arnav. Di sana pun pihak sekolah tidak mempunyai data tentang murid yang bernama Arnav. Vidya dan Rana pun sempat pasrah dan kebingungan. Kenapa semua tidak mengenali Arnav?
Tiba-tiba telepon berdering dan yang menelpon adalah wanita HRD dari MBC. Dia mengatakan setelah mencari data-data di komputernya secara cermat dengan tukang IT, dia menemukan seorang pegawai MBC yang mirip dengan Arnav. Namanya Milan Damji, namun dia sudah resign 2 tahun lalu. Kemudian mereka bertemu dan membicarakan tentang Milan Damji ini. Wanita HRD menyuruh Vidya untuk mencari informasi tentang Milan Damji saja. Remember, Kafir restricted. God knows how to operate these computers. Keesokan harinya, di rumah sang wanita HRD, dia didatangi seorang pria paruh-baya misterius. Lalu, tiba-tiba dia menembak wanita HRD tanpa ada penyesalan sedikit pun. Entah apa maksud tujuannya, tapi yang pasti kita akan mengetahuinya di film ini. Oh, Victor. Esoknya di kantor MBC terlihat pria berkumis bernama Han. Dia menghampiri bosnya yang bernama Baskara. Di sana Han menceritakan kematian HRD-nya yang telah dibunuh oleh seseorang karena telah mengakses data rahasia dan mencari nama Milan Damji. Baskara pun bertanya kenapa dia mencari Milan Damji. Diketahui bahwa ada seorang perempuan hamil yang sedang mencari suaminya dan sang HRD menemukan data rahasia Milan Damji. Kemudian Baskara memerintahkan Han untuk mencari tahu siapa wanita hamil tersebut. Han pun segera bergegas ke kantor polisi yang sering didatangi Vidya. Kebetulan Vidya berada di sana. Kemudian Han bertanya kenapa mencari Milan Damji di MBC. Vidya pun menjelaskan bahwa dia sedang mencari suaminya yang bernama Arnav yang bekerja di sana. Kemudian dia bertemu dengan HRD yang mengatakan Arnav mirip dengan pegawainya dulu yang bernama Milan Damji. Seketika itu Han pun menyuruh Vidya untuk berhenti mencari suaminya, apalagi jika dia mencari Milan Damji. मिलन दाम जी ही कहा था. मिलन ओए आउट Kemudian Han bergegas pulang dan melapor ke Baskara. Dia pun berkata, tak begitu penting, dia hanya wanita hamil biasa yang sedang mencari suaminya yang wajahnya mirip dengan Milan Damji. मिलन के बारे में बताओ. Vidya dan Rana pun cukup dibuat heran dan bingung dengan sikap Han yang seolah menutup-nutupi jati diri Milan Damji. Kemudian Vidya mempunyai rencana untuk diam-diam masuk ke kantor MBC untuk mencari informasi lebih dalam tentang sosok Milan Damji dan berharap bisa menemukan suaminya. Malam harinya Vidya dan Rana pun bisa masuk ke MBC dengan diam-diam dan menemukan file dan berkas-berkas tentang Milan Damji. Namun di saat bersamaan, pria misterius yang membunuh sang HRD pun juga menuju ke sana. Singkat cerita, esok pun tiba. Vidya pun memanggil Han ke kantor Rana untuk memberitahu informasi yang ditemukannya. Di sana Han cukup kagum dengan kesungguhan Vidya dalam mencari suaminya. Dan akhirnya Han mengatakan yang sebenarnya tentang Milan Damji. Bahwa sebenarnya Milan Damji adalah buronan intel di India, dikarenakan Milan Damji adalah pelaku dari kasus mematikan di kereta api pada 2 tahun silam, dan mengira Milan Damji dilindungi oleh oknum pemerintahan yang mempunyai kepentingan yang jahat, dan Han ditugaskan untuk mencarinya diam-diam. Lalu Han mengatakan kepada Vidya untuk berhati-hati mencari suaminya yang wajahnya mirip dengan Milan Damji. Setelah itu, Vidya pun pulang dengan naik kereta bawah tanah. Saat akan naik kereta, tiba-tiba datang pria misterius dari belakang yang berniat membunuhnya dengan cara mendorong ke arah kereta yang lewat. Namun karena banyak orang di sana, diurungkanlah niatan buruk tersebut. Vidya yang mengetahui pria ini yang memasuki kantor MBC waktu lalu, kemudian berpura-pura tak mengenalinya. आपका बच्चा दोनों सही सलामत रहे. Berbekal file yang ditemukan di kantor MBC, Vidya pun mencari rumah Milan Damji dengan ditemani Rana. Namun di sana lagi-lagi pria misterius membuntutinya dan ingin membunuhnya. Ternyata dia memang ditugaskan oleh oknum pemerintahan untuk melenyapkan Vidya. Rana yang sadar selalu dibuntuti akhirnya mengejarnya dan ingin menangkapnya, berharap dapat informasi dari pria misterius tersebut. Namun sialnya, aksi kejar-kejaran itu tak berlangsung mulus. Tatkala sang pria misterius malah terlindas truk dan tewas di tempat.
Di sana Rana cukup beruntung mendapati HP dari pria misterius yang meninggal. Kemudian HP tersebut diberikan ke Vidya dan benar saja di HP tersebut Vidya melihat foto dirinya dan wanita HRD, dan itu menandakan bahwa Vidya adalah target yang harus dibunuh oleh karena telah mencari-cari Milan Damji. इसका मतलब जिसने बॉब को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो एनडीसी में है। नहीं नहीं, राना राना ये देखो, बॉब को ये मैसेज। Vidya yang cukup paham tentang IT kemudian mencari informasi dari HP pembunuh itu tentang siapa yang mengirim foto tersebut, dan betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa pengirim pesan ini berasal dari kantor MBC. के बाद जिंदगी मजाक बनकर रह गई है राना। Kemudian Vidya dan Rana bergegas ke MBC untuk mencari tahu informasi lebih dalam. Di sana Vidya pun menemukan komputer dan mencoba menghidupkannya. Di sisi lain, seorang pria, kita sebut saja Sidar, yang merupakan pegawai MBC, membuka HP-nya dan menyadari komputer di kantornya telah disusupi. Kemudian bergegas ke sana. Namun beruntung Vidya dan Rana sudah pergi dari sana. Sidar yang sadar siapa yang telah membuka komputernya pun kemungkinan adalah Vidya. Kemudian dia langsung mencarinya. Kemudian Rana menelpon Han dan berkata dia menemukan informasi yang cukup penting. Namun di sana Sidar menemukan mereka dan mencoba membunuh dengan pistol, dan perkelahian pun tak terelakkan. Vidya yang tak sengaja menemukan pistol Sidar yang jatuh, kemudian menodongkannya. Tapi tak sengaja dia menembaknya dan Sidar pun tewas di tempat. Esok paginya di kantor polisi, Han menyuruh Vidya untuk memberitahu informasi penting yang didapatkannya. Kemudian dia membuka komputer dan menemukan suatu fakta yang cukup menarik. Ternyata dalang dari semua ini adalah Bhaskara, yaitu si bosnya Han sendiri. Kemudian Han mempunyai rencana untuk memancing Bhaskara berkata tentang keberadaan Milan Damji. Namun yang menelepon adalah Vidya dengan dalih mencari suaminya. Seakan marah, Bhaskara tidak mau membantu dan langsung menutup teleponnya. श्रीधर के कंप्यूटर से मिला, कुछ और भी पेपर्स मिले आपके नाम से। Sesaat kemudian Vidya ditelepon seseorang yang tak dikenal dan pria tersebut berkata, "Jika ingin suamimu hidup, serahkan berkas yang kau curi dari komputer Sidar." Dan pria ini menyuruh Vidya bertemu di suatu tempat. Han yang merasa bahwa pria tersebut kemungkinan Milan Damji kemudian berkata ke Vidya untuk berhati-hati. ये बहुत गलत बात है। आप जानबूझ के इससे तुम सिर्फ एक जान बचा सकते हो, लेकिन हजारों उन जानों का क्या होगा जो मिलन के हाथ से। Dan benar saja, ternyata pria itu adalah Milan Damji. Milan pun berkata untuk segera menyerahkan berkas yang dicuri Vidya. Namun Vidya tidak mau menyerahkannya, dan yang mengejutkan adalah saat Vidya berkata dia tahu yang sebenarnya suaminya telah meninggal 2 tahun lalu oleh kecelakaan kereta bawah tanah, dan dia hanya mencarimu saja. Milan yang merasa semua ini adalah akal-akalan Vidya untuk menemukannya. Kemudian dia menodongkan pistol lalu menendang perut Vidya yang hamil besar sehingga membuatnya terjatuh. Dan yang mengejutkan lagi adalah ternyata selama ini Vidya tidaklah mengandung. Perut yang selama ini besar ternyata hanyalah perut hamil palsu yang dipasang Vidya di perutnya. Saat Milan menodongkan senjata dengan cerdiknya, Vidya melukai kaki Milan dengan tusuk rambut, kemudian menusuk leher Milan hingga membuatnya sempoyongan tak berdaya. Tak sampai di situ, Vidya mengambil pistol Milan yang terjatuh kemudian menembaki Milan berkali-kali, hingga membuat Milan meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Esoknya Han pun langsung menangkap Bhaskara, yaitu bosnya sendiri, yang merupakan dalang dari aksi tragedi kereta api mematikan.
Di akhir film kita diperlihatkan mengapa Vidya sampai sejauh ini mencari Milan Damji. Semua berawal saat kematian suaminya 2 tahun lalu di kereta api. Dan ternyata pria yang mencari gas dulu itu adalah suami Vidya. Vidya yang mengetahui suaminya meninggal dengan tragis, kemudian berjanji mencari pelakunya. Dan film pun selesai. लगने लगा था जैसे मेरे अंदर मेरा बच्चा